Salve sahabat Katoliku keren. Banyak umat Katolik khususnya di Indonesia yang belum tahu bahwa Rabu Abu kini tak hanya ada dalam gereja Katolik. Tak hanya Rabu Abu, tapi juga tradisi-tradisi lain gereja Katolik juga sudah terdapat di gereja lain. Mengutip dari tulisan katekese Pater Stefanus Ardi Watuseke MSC, pastor di Seminari Menengah Santo Franciscus Xaverius Tomohon, dan pastor penasehat channel kita Katoliku Keren, beliau berkata dalam tulisan yang berjudul Kita dari Tradisi yang Sama sebagai berikut. Beberapa bulan yang lalu, heboh di jagat media sosial umat Kristiani, foto pendeta Gilbert Lumoindong, pendeta dari Gereja Bethel Indonesia beraliran karismatik, memakai kasula pada salah satu ibadah pernikahan, di mana kasula merupakan busana liturgi gereja Katolik. Beberapa hari yang lalu juga heboh dari saudara-saudari Gemit, Gereja Masei Injili Timor, karena Gemit Jemaat Paulus Klasis Kota Kupang sudah menyelenggarakan ibadah Rabu Abu yang merupakan tradisi gereja Katolik. Pun, ada juga keriuhan ketika seorang pastor Katolik di Jakarta memimpin ibadah dan berkhotbah dan diundang di ibadah Rabu Abu yang sudah diadakan oleh GPIB atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ada yang pro dan kontra, kebanyakan karena emosional belaka dan kurangnya informasi. Ketika melayani di Jawa Tengah, saya juga menyaksikan sendiri GKI atau Gereja Kristen Indonesia dan GKJ atau Gereja Kristen Jawa menyelenggarakan ibadah Rabu Abu dan tradisi liturgi gereja Katolik lain yang disesuaikan dengan teologi dan tradisi mereka. Sahabat Katoliku keren, tak hanya Rabu Abu, sebelumnya tradisi Kamis Putih dan Minggu Palma, gereja Katolik juga sudah dipakai oleh gereja lain. Ada juga salib-salib berkorpus atau salib yang ada patung Yesusnya, juga sudah dipakai oleh saudara-saudari kita non-Katolik, baik dipasang di rumah maupun di gereja. Ada juga penggunaan lilin dalam peribadatan, penggunaan patung-patung suci, penggunaan gambar 14 perhentian jalan salib, dan masih banyak lagi tradisi gereja Katolik yang sudah mulai diadopsi yang bisa kita lihat dari saudara-saudari kita gereja Kristen non-Katolik akhir-akhir ini. Pater Ardi berkata, hal ini membuat gelisah sebagian umat Kristiani yang Katolik akan merasa bahwa tradisi mereka yang biasanya dihina oleh oknum tertentu di aliran non-Katolik dicuri. Beberapa oknum di Protestan yang merasa iritasi dengan apapun yang berbau Katolik pasti akan merasa dihina. Hal ini tak terhindarkan, apalagi ada warisan konflik sebagai residu dari perdebatan teologis dan liturgis masa silam. Di sisi lain ada pula sentuhan politik, sehingga perbedaan itu makin meruncing. Saudaraku, semua umat Kristiani terkasih, patut disadari bahwa Protestan juga mengecap tradisi kekristenan Barat karena keluar dari gereja Katolik yang sangat kental dengan tradisi dan liturgi. Nah, waktu berjalan, ilmu berkembang, usaha ekumenis juga membuncah, maka cepat atau lambat pasti ada kebiasaan liturgi yang sama dengan gereja Katolik. Di Indonesia, karena hal ini jarang diketahui maka menimbulkan perdebatan yang keras di media sosial. Padahal, hal ini merupakan sesuatu yang biasa di luar negeri, yaitu di Eropa dan Amerika Serikat, di mana melihat uskup, imam, kasula, Rabu Abu, jalan salib, pekan suci, kalender liturgi, altar, dan kekhasan Katolik lain sudah dipakai oleh gereja-gereja Protestan di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, sahabat Katoliku keren, kira-kira bagaimana ya sikap kita sebagai umat Katolik menyikapi hal ini dengan tepat? Berikut 3 pesan dari Pater Ardi. Pertama, kesatuan para murid adalah doa Yesus bagi para muridnya. Itu juga yang didoakan pada pekan suci, supaya semua pengikut Kristus ada dalam satu kawanan dengan Kristus sebagai gembala. Pelan tapi pasti, kesatuan iman akan tercapai dengan hal-hal liturgi dan tradisi yang kita warisi bersama dari para rasul dan gereja mula-mula. Kedua, bagi umat Katolik, kalau ada saudara-saudari kita Protestan yang liturginya mirip dengan gereja Katolik, jangan dibully, kita justru harus bersyukur. Ketiga, bagi yang Protestan, yuk kita belajar dan mendalami bersama liturgi dan tradisi kekristenan. Liturgi dan tradisi itu indah dan mulia. Saya mendalami liturgi Barat salah satunya dengan bantuan Pendeta Rasid Rahman dalam bukunya Hari Raya Liturgi, Sejarah dan Pesan Pastoral Gereja, serta buku dari Pendeta E.H. Van Ols yang berjudul Alkitab dan Liturgi. Kedua buku ini diterbitkan dan dicetak lagi oleh BPK Gunung Mulia. Sahabat Katoliku keren, semoga tidak hanya mengikuti tradisi tetapi kelak sungguh bersatu penuh dengan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Seperti doa Yesus, semoga mereka menjadi satu. Dan doa ini sering kita bawakan dalam misa, tepatnya doa syukur agung yaitu persatuan umat Kristiani. Dua ciri khas kental gereja Katolik yang masih berat diikuti oleh saudara-saudari kita non-Katolik yaitu menghormati Bunda Maria dan membuat tanda salib. Dan jika saudara-saudari kita sudah mengikutinya,
Kita patut bersyukur dan ucapkan selamat datang kembali ke rumah yang sejati, welcome home. Bangga ya menjadi bagian dari gereja Katolik, gereja yang melestarikan tradisi dan ajaran asli Kristus bukan manusia sejak zaman para rasul dan gereja perdana. Tetaplah setia dengan iman Katolik yang kudus. Selamat menjalani masa Prapaskah, Salve. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus. Kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik.